siang pemirsa sekalian, kembali lagi dalam liputan reportase khusus bersama saya Muhammad Andika Pratama melaporkan untuk Anda. Baik pemirsa sekalian, dalam liputan siang kali ini kita akan membahas terkait etika dan hukum dalam jurnalisme, data serta jurnalisme investigasi dalam mata kuliah teknik reportase dan investigasi yang diajar oleh Bapak Adi Kusuma. Dalam pengertian jurnalisme data adalah praktik jurnalis yang memanfaatkan data, angka, data set terstruktur, dokumen digital, teks besar, dan lain-lain sebagai sumber utama untuk menghasilkan laporan yang menjelaskan pola tren, anomali, atau bukti yang mendukung. Dan dalam pengertian jurnalisme data, terdapat jurnalisme data bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena kompleks, tren ekonomi, korupsi, layanan publik, dan epidemiologi, menemukan pola yang tidak kasat mata, dan meningkatkan akurasi atau validitas laporan. Dalam terkait liputan kali ini terdapat landasan hukum, yaitu ada Undang-Undang 1945 pasal 28E dan juga 28F, kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi. Dan yang kedua yaitu ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, kebebasan pers dan fungsi sosial media. Dan yang selanjutnya yaitu ada Undang-Undang ITE Nomor 19 atau 2016 penggunaan informasi elektronik dan sanksi pencemaran nama baik. Selanjutnya yaitu ada Undang-Undang PDP Nomor 27 Tahun 2022 perlindungan data pribadi. Dan yang kelima yaitu yang terakhir ada Kode Etik Jurnalistik atau KEJ, prinsip etika dan tanggung jawab profesi. Dan terdapat yaitu perbedaan etika dan hukum, aspek jurnalisme data, jurnalisme dan juga jurnalisme investigasi. Satu yaitu sumber informasi data set atau juga statistik, dokumen publik, wawancara, dokumen rahasia, dan juga selanjutnya yaitu ada resiko etika, manipulasi data, bias analisis, pelanggaran privasi, penyamaran. Dan yang selanjutnya yaitu ada fokus etika, akurasi dan transparansi data, kejujuran dan perlindungan sumber. 4. Resiko hukum Undang-Undang PDP, Undang-Undang ITE pencemaran nama baik. Dan yang terakhir yaitu tujuan akurasi informasi digital, pengungkapan fakta tersembunyi. Selanjutnya yaitu ada tantangan di era digital. Terdapat tantangan yaitu akurasi dan verifikasi data. Selanjutnya yaitu ada perlindungan privasi dan keamanan data. Dan yang selanjutnya yaitu bias algoritma dan tekanan kecepatan publikasi. Yang keempat yaitu ancaman hukum Undang-Undang ITE pencemaran nama baik. Dan yang sebelumnya terakhir yaitu disinformasi, deepfake, dan juga clickbait. Dan yang terakhir yaitu ada keamanan cyber dan juga keselamatan jurnalis. Terdapat solusi dan juga strategi dalam jurnalisme data dan juga investigasi, yaitu pelatihan hukum, etika, dan keamanan digital bagi jurnalis. 2. Pembaruan kode etik persuasi era digital. Dan selanjutnya yaitu ada transparansi metodologi dan juga kolaborasi lintas lembaga. Dan yang selanjutnya yaitu ada perlindungan hukum dan advokasi kebebasan pers. Dan yang kelima yaitu ada penguatan literasi media publik. Dan yang keenam penggunaan AI dan data secara etis dan akuntabel. Dan juga terdapat keseimbangan keseimbangan etika dan hukum. Yang pertama yaitu kebebasan pers, hak publik atas informasi. 2 yaitu etika jurnalistik, menjaga akurasi dan tanggung jawab sosial. Dan yang ketiga yaitu kepatuhan hukum, mencegah pelanggaran privasi dan juga pencemaran nama baik. Dan selanjutnya yaitu ada 4 yang terakhir prinsip utama, kebebasan pers disertai tanggung jawab moral dan sosial.
Dan dalam jurnalisme data dan investigasi, sama-sama bertujuan mengungkap kebenaran publik dengan pendekatan berbeda data, analis, dan juga riset lapangan. Keduanya berlandasan hukum seperti Undang-Undang 1945, Undang-Undang Pers, Undang-Undang ITE, dan juga Undang-Undang PDP, serta harus menjunjung tinggi etika jurnalistik. Tantangan di era digital menuntut jurnalis untuk kompeten secara hukum, etis, dan juga digital agar mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan pers, tanggung jawab sosial, dan juga kepatuhan hukum. Baik pemirsa sekalian, demikian laporan kami siang kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap ikuti informasi teraktual hanya di layar kami. Saya Muhammad Andika Pratama, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.